Akhirnya rilis secara resmi juga nih HP. Jadi Redmi Note 13 series baru aja launching resmi buat pasar perindavan ya. Ada 3 HP yang dirilis nih, ada Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, dan Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Nah, di seri Redmi Note 13 Pro 5G ini yang menurut gua paling bikin penasaran sih. Karena Redmi Note 13 Pro itu sekarang pakai chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S Gen 2, yang emang masih fresh banget nih. Udah gitu harganya itu yang bikin membagongkan. Ya udah, kali ini gue mau bahas Redmi Note 13 Pro 5G karena banyak juga dari kalian yang request buat gue bahas HP ini. Ya udah yuk kita bahas. Pertama kita bahas dari desainnya dulu ya. Sebenarnya buat desainnya ini mirip-mirip ya kayak desain HP merek sebelah. Ada yang tahu nggak? Tebak di kolom komentar ya. Dari bumpernya ini punya bentukan bumper kamera yang persegi. Tapi untuk bagian back covernya di Redmi Note 13 Pro ini berbahan kaca ya. Dan desainnya ini udah mengadopsi bentuk flat di setiap sisinya. Jadi secara desain udah lumayan minimalis nih. Terus masuk ke bagian layarnya, Redmi Note 13 Pro ini dibekali layar berpanel AMOLED dengan bentang layar di 6,67 inch. Dan refresh rate-nya di 120 Hz. Layar ini mendukung sampai 68 miliar warna dengan resolusi di 1,5K atau 1220 x 2712 pixel. Layarnya ini juga punya tingkat kecerahan brightness maksimal sampai 1800 nits serta mendukung fitur Dolby Vision dan juga udah dilapisi dengan kaca perlindungan Corning Gorilla Glass Victus yang lebih baik dari perlindungan Corning Gorilla Glass biasa ya. Secara desain dari HP ini sebenarnya nggak ada sesuatu yang wah sih, malah terkesan tiru brand sebelah. Terus buat performanya dari Redmi Note 13 Pro ini, chipset yang digunakan Redmi Note 13 Pro ini ditenagai chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer yang punya CPU dengan clock speed sampai 2,4 GHz. Redmi Note 13 Pro ini menjadi ponsel pertama dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2, di mana chipset ini juga kebetulan baru diperkenalkan Qualcomm di akhir tahun 2023. Sebelumnya buat pasar Indonesia udah ada tuh yang pakai chipset Snapdragon series 7 Plus Gen 2, yaitu Poco F5. Tapi sekarang ada tambahan S-nya ya. Antutu benchmark-nya dari Redmi Note 13 Pro ini sih bisa menghasilkan skor di 500 ribuan. Jadi kalau secara angka harusnya Snapdragon 7S Gen 2 ini performanya masih di bawah seri Snapdragon 7 Plus Gen 2 ya, yang Antutunya bisa tembus sejutaan itu loh. Terus Redmi Note 13 Pro ini juga dibekali dengan beberapa varian RAM dan internal memori. Untuk RAM terbesarnya itu kapasitasnya sampai 12 GB dan internal memori terbesarnya kapasitasnya sampai 256 GB. Terus buat sektor kameranya Redmi Note 13 Pro ini juga udah bukan kaleng-kaleng lagi sih. HP ini dibekali kamera utama beresolusi 200 megapiksel yang udah pakai sensor dari Samsung ISOCELL HP3. Sensor ini menawarkan performa yang luar biasa untuk fotografi dan perekaman video yang menakjubkan. Di Redmi Note 13 Pro ini bisa mengambil foto resolusi tinggi dan merekam video sampai resolusi 4K. Kamera utamanya ini ditemani dengan dua kamera belakang lainnya, yaitu ada kamera ultrawide resolusinya 8 megapiksel dan kamera makro resolusinya 2 megapiksel. Terus buat kamera selfie-nya itu ada di resolusi 16 megapiksel. Untuk baterainya dari Redmi Note 13 Pro ini ditopang dengan baterai kapasitasnya 5100 mAh yang mendukung pengisian daya cepat di 67 Watt. Sistem operasi dari Redmi Note 13 Pro ini udah di Android 13 ya, berbasis MIUI 14, tapi belum HyperOS, tapi nantinya bakal bisa diupdate juga ke HyperOS. Terus fitur lainnya kayak NFC, jack audio 3,5 mm, dua speaker stereo, dan fingerprint yang menyatu dengan tombol power itu semua masih tersedia ya di Redmi Note 13 Pro ini. Terus buat harga yang dibanderol dari Redmi Note 13 Pro ini yang kebetulan udah dirilis resmi buat pasar perindavan. Untuk Redmi Note 13 Pro 5G, varian RAM 8GB, internal memori 128GB itu dibanderol sekitar 4,4 juta rupiah. Terus RAM 8GB, internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 4,8 juta. Dan RAM 12GB, internal memori 256GB itu dihargain sekitar 5,2 juta. Perlu diingat ya, harga tersebut juga masih dibanderol buat pasar perindavan sana ya. Kemungkinan ketika masuk pasar Indo harusnya harganya nggak beda jauh. Dan untuk pasar Indonesia gimana nih? Kalau kemarin kan versi Redmi Note 12 Pro yang dirilis tahun kemarin itu di Indonesia kan cuma HP daur ulangan aja ya, kalau kalian masih inget ya. Jadi HP daur ulang dari Redmi Note 10 Pro yang dibalut dengan desain baru.
Apakah di series Redmi Note 13 Pro ini bakal kejadian juga? Cuma jadi HP daur ulang aja? Ya, semoga aja enggak ya. Terus kalau menurut kalian gimana nih buat harga dan spesifikasi yang ditawarkan dari Redmi Note 13 Pro ini? Udah seimbang belum? Atau malah overpriced? Tulis ya di kolom komentar.